Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Risa Rizkila. Saya mengajar matematika di SMPT Bina Askia. Sebelumnya kita akan membahas mengenai materi pola bilangan. Di video selanjutnya kita sudah membahas materi tentang macam-macam pola bilangan, yaitu ada berapa? Ada 6 macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Yang kelima, pola bilangan segitiga. Dan yang terakhir, yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pola bilangan. Pola bilangan itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada barisan dan deret. Nah, nanti di barisan ini dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada barisan aritmatika dan juga ada barisan geometri. Nah, di sini juga deret. Ada yang namanya deret aritmatika, ada juga deret geometri. Nah, nanti kita akan membahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membahas barisan aritmatika. Apa yang kalian tahu mengenai apa itu barisan matematika? Barisan aritmatika? Ada yang tahu nggak pengertian dari barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara ditambah atau dikurang. Dengan bilangan yang sama ya. Dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya seperti apa barisan aritmatika itu? Contohnya seperti ini. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Ini contoh pertama ya. Kita lihat dari barisan tersebut. Kalian bisa lihat nih dari setiap sukunya. 2, 5, 8, dan 11. Berarti di sini bisa kita lihat beda suku antara ini U1 ya. U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Di sini kita lihat U1 ke U2 bedanya berapa? Tinggal kita lihat 5 dikurang 2 berapa? 3. Nah, berarti beda setiap sukunya dia 3. Coba kita lihat di sini 5 ke 8 ditambah 3 ya kan? 8 ditambah 3 11. Lanjut. Berarti suku berikutnya ditambah lagi 3. Di sini pada barisan aritmatika dia tidak hanya setiap sukunya ditambah, bisa juga berkurang.
Contohnya seperti ini. 25, 20, 15, 10 dan seterusnya. Kita lihat nih di sini. Ini U1, U2, U3, U4. U1 ke U2, dia berkurang atau bertambah? Berkurang ya. 25 dikurang 20 berarti di sini berkurang 5. 20 ke 15 dikurang 5, berkurang lagi 5. 15 ke 10 berkurang lagi 5. Dan seterusnya. Maka dari itu kita dapat rumus untuk barisan aritmatika seperti ini rumusnya ya. UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Di sini ya keterangannya. UN itu dia maksudnya suku ke N. A-nya apa? A-nya itu dia suku pertama. Nih, suku pertama itu ini nih berarti 2. N itu dia bilangan asli. Nah, B-nya bedanya nih dari suku 1 ke suku 2. Bedanya berapa tadi yang contoh 1? Berarti dia bedanya 3 kan? Nah, gitu seperti itu. Dari rumus tersebut kita akan mencari misalkan dari contoh yang satu ini. Ditanyakan tentukan suku ke-8 dari barisan tersebut. Berarti kita tentukan dulu A-nya berapa dari barisan yang contoh nomor 1 ini. A-nya berapa? 2. Ya, A-nya 2. B-nya berapa? Bedanya berapa tadi? Dari suku 1 ke suku 2? 3. Berarti B-nya 3. Maka U8 kan yang ditanyakan tentukan suku ke-8. Berarti U8 suku ke-8 sama dengan masukkan ke rumus UN ini ya. A plus N dikurang 1 dikali B. A-nya berapa? Masukkan. A-nya 2 ditambah N-nya. Berarti N-nya ini nih 8. 8 dikurang 1 dikali B-nya 3. 2 ditambah 8 dikurang 1 7. 7 dikali 3. 7 kali 3 berapa? 21. 2 ditambah 21 23. Berarti suku ke-8 yaitu 23. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat yang nomor 2. Contoh dari nomor 2. 25, 20, 15, 10 dan seterusnya. Nah, ini kemungkinan karena dia berkurang setiap sukunya, kemungkinan suku berikutnya akan jumlahnya minus. Kita cari, coba tentukan suku ke-7 dari barisan tersebut. Ya. A-nya dulu nih, tentukan A-nya. Sini jawab. A-nya berapa? Berarti di sini A-nya 25. B-nya berapa? B-nya berarti kan karena dia di sini dikurang 5, berarti B-nya minus 5. Maka dapat deh U7 sama dengan masukkan lagi ke rumus UN-nya. A ditambah N dikurang 1 dikali B.
A-nya 25, N-nya kita ganti 7 dikurang 1 dikali B-nya minus 5. Kalau minus kita pakai tanda kurung ya biar lebih gampang. 25 ditambah 7 dikurang 1, 6 dikali minus 5. 25 ditambah 6 dikali minus 5 berapa? Minus 30. Nah, berarti ini artinya 25 min kali plus kali min minus. Berarti 25 dikurang 30 sama dengan minus 5. Berarti suku ke-7 yaitu minus 5. Sampai di sini sudah paham belum mengenai barisan aritmatika? Nah, sekarang kita bahas barisan geometri. Barisan geometri. Ada yang tahu nggak? Barisan geometri itu barisan apa? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Seperti tadi, kalau misalkan barisan aritmatika dia dengan cara ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kalau barisan geometri dia dengan mengalihkan atau membagi bilangan yang sama. Contohnya, contohnya 3 ditambah 9 tambah 27 dan seterusnya. Kita lihat di sini. Ini U1, U2, U3 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini kan ada suatu barisan. Kita lihat di sini. Dari suku pertama ke suku kedua, dia memiliki rasio berapa? 3 ke 9 ditambah 6. Mungkin nggak sih? Coba kita cek. Untuk suku berikutnya jika ditambah 6 benar nggak sih hasilnya 27? 9 ditambah 6? 15, berarti dia bukan ditambah 6 ya. Kira-kira ditambah atau dikurang ya? Bukan ditambah ataupun dikurang, tapi kita makanya kalau yang barisan geometri yaitu dikali atau dibagi. Coba kita 3 kali berapa ya yang hasilnya 9? 3 kali 3. 3 kali 3 benar ya 9. Kita coba lagi untuk suku berikutnya. Benar nggak? Kalau 9 dikali 3 hasilnya 27. Betul nggak? Betul ya. 9 dikali 3 27. Berarti untuk suku berikutnya dikali 3 juga. Nah, ini artinya rasio pada barisan geometri tersebut yaitu 3. Seperti itu. Contoh lagi. Contohnya 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, ini nih, coba kalian lihat dari suku pertama ke suku kedua dikali berapa? Dikali 2. 4 dikali 2 8 hasilnya. 8 dikali 2 16. Berarti untuk suku berikutnya dikali 2. Nah, dari barisan tersebut kita dapat rumus yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ini untuk rumus barisan geometri. Coba kita cari suku ke, tentukan suku ke berapa ya? Ke 5 deh ya.
kelima dari barisan geometri tersebut. Berapa? Kita cari dulu. Ini sama ya, A-nya itu suku pertama, R-nya itu ini sama nih ya, bentar ya. Suku pertama, R-nya itu rasio atau beda dari U1 ke U2. Tapi kalau di barisan geometri dia namanya rasio ya. Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa. Dari contoh yang nomor 1 nih, A-nya 3, R-nya berapa berarti? Dikali 3, berarti R-nya 3. Maka U5, suku kelima, berarti U5 sama dengan, masukkan rumus UN-nya, A dikali R pangkat N min 1. A-nya berapa? Masukkan A-nya 3 dikali R-nya berapa? 3. Di sini 3 dikali pangkat N-nya berapa nih? 5. 5 dikurang 1. 3 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1, 4. Berarti kita kerjakan yang ada pangkatnya dulu. 3 dikali 3 pangkat 4, berarti dia di sini artinya 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Berapa? 3 kali 3, 9. Berarti ini 9. 9 kali 9, 81. 3 dikali 81 berapa? Yuk hitung. 81 dikali 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 8, 24. Berarti hasilnya 243. Berarti nilai suku kelima yaitu 243. Kalian gak usah ribet-ribet nih mengalihkan satu-satu, nggak perlu, tinggal pakai rumus yang ini. Seperti itu. Coba untuk yang nomor 2. Soal nomor 2. Tentukan suku keberapa ya? Suku kelima juga, ke-6 deh. Ke-6 dari barisan tersebut. Nih dari barisannya contoh soal nomor 2 ya. Kita cari dulu A-nya. A-nya berapa di sini? A-nya 2. A-nya 2, R-nya berapa? R itu rasio dari suku pertama ke suku kedua. Rasionya 2. Nah, dari sini kita dapat U berapa? U6, suku ke-6 sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A-nya berapa? A-nya 2, R-nya berapa? 2, N-nya 6 dikurang 1. 2 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1, 5. 2 dikali, ini artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 2 ya, maaf. 2-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah deh, tinggal kalian kalikan. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Kalikan lagi dengan 2. 2 dikali 32, 64. Berarti suku ke-6 nilainya yaitu 64. Seperti itu untuk barisan aritmatika dan geometri. Nah, tadi kita sudah membahas yang namanya barisan bilangan. Tadi ada berapa? Ada 2, barisan aritmatika dan barisan geometri. Sekarang kita akan membahas mengenai deret bilangan.
Deret bilangan juga ada dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Kita bahas untuk yang deret aritmatika terlebih dahulu ya. Ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari deret aritmatika itu? Deret aritmatika itu dia sama sebetulnya dengan barisan aritmatika. Cuma bedanya kalau deret aritmatika itu dia penjumlahan dari suku suatu barisan aritmatika yang tadi nih. Misalkan tadi kan ada barisan ini, barisan contohnya ya. Tadi ada barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Ini kan tadi barisan aritmatika. Tapi di dalam deret aritmatika, dia yang ditanyakan jumlah seluruh sukunya nih. Jumlah suku dari suatu barisan aritmatika. Gimana contohnya? Rumus, saya kasih tahu dulu rumus dari deret aritmatika itu nanti ya. Deret aritmatika rumusnya berarti Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini rumus untuk deret aritmatika. Sn itu artinya deret matematika ya. Sn jumlah suku ke N. N-nya bilangan asli. A-nya sama suku pertama. B-nya sama, beda. Nah, seperti itu. Contoh. Kita ambil contoh dari barisan aritmatika yang tadi ya. Contohnya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tadi sudah diketahui ini A-nya. A-nya 2, berarti B-nya beda dari suku pertama ke suku kedua 3. Sini nih. Berarti jawab sini ya. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya suku kedua dikurang suku pertama. 5 dikurang 2, 3. Udah deh, setelah kita dapat A sama B-nya, tinggal kita masukkan ke rumus deret aritmatikanya. Berarti di sini S, misalkan yang ditanyakan suku ke, tentukan suku ke 10 ya. Berarti di sini S10 sama dengan, masukkan rumusnya N dibagi 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. N-nya berapa? N-nya berarti yang ini. 10 dibagi 2. 2 dikali ya. Dikali A-nya berapa? 2. 2 dikali 2 ditambah N-nya berapa? 10 dikurang 1. Dikali B-nya berapa? 3. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. 10 dibagi 2, atau langsung bisa. 10 dibagi 2 berapa? 5 dikali 2 kali 2, 4 ditambah 10 dikurang 1, 9. Di sini 9 dikali 3. 5 dikali 4 ditambah 9 dikali 3 berapa? 27.
5 dikali 4 ditambah 27, 31. 5 dikali 31, 155. Berarti jumlah suku ke-10 yaitu jumlahnya 155. Jika dia dijumlahkan nih dari suku pertama sampai suku ke-10, jumlahnya berarti 155. Seperti itu. Coba kita contoh lagi ya. Contoh kedua. Sekarang kita coba yang pengurangan. Misalkan contoh 2 yang tadi, 25 di barisannya nih. 10. Dan seterusnya. Tentukan oh ya, mohon maaf ya, ini maksudnya bukan suku ke-10. Tentukan jumlah suku ke-10. Maaf. Jumlah suku ke-10. Beda ya dengan tentukan suku ke-10 dengan jumlah suku. Kalau jumlah suku dia pakainya S, kalau suku ke-10 pakainya rumus yang barisan aritmatika tadi, UN gitu. Tentukan jumlah suku ke berapa ya? Ke-7 ya. Jawab. Sini. Tentukan dulu A-nya berapa? A-nya 25. Berarti B-nya di sini berapa? 20 dikurang 25. B-nya minus 5 ya. Karena dia setiap sukunya makin ke sini makin berkurang. Jadinya minus bedanya. Berarti di sini suku ke maka jumlah suku ke-7 sama dengan N dibagi 2 dikali 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Kalian berarti harus hafalkan rumus dari barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, deret geometri. Masing-masing rumusnya berbeda ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi. N-nya berarti yang di sini nih, N-nya. 7 dibagi 2, salah maaf. 7 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya berapa? 25. Di sini kurung aja ya. Ditambah N 7 dikurang 1 dikali B-nya minus 5. Ini banyak tanda kurungnya nih. 7/2 karena 7 dibagi 2 kan koma. Agar lebih gampangnya kalian jangan bagi dulu. 2 dikali 25, 50. Ditambah 7 dikurang 1, 6. 6 dikali minus 5, berapa? Minus 30 ya. Nah, ini berarti tanda kurungnya 2. 7 dibagi 2 dikali 50. Ini artinya berarti plus dikali minus ya. Jadi dikurang. 50 dikurang 30 berapa? Berapa? Di sini berarti 20. Maaf ini 2 ya. 20. Nah, bisa nih kalian di sini biar angkanya bulat. 20 dibagi 2 berapa? 10. Tinggal 7 dikali 10 berapa hasil ya? 70. Berarti jumlah suku ke-7 yaitu nilainya 70.
Setelah ini kita akan bahas deret geometri ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan geometri. Sama, berarti kita pakai contoh untuk yang barisan geometri tadi. Tapi sebelumnya Ibu akan memberitahu rumus dari deret geometri ini. Rumusnya dia ada 2 rumus. Kita lihat ya. Yang pertama Sn sama dengan kita lihat nih di sini. Dia ada 2 rumus, berarti ada suatu aturan. Bedanya di sini doang ya. Kalau yang atas R pangkat N dikurang 1, kalau yang bawah 1 dikurang R pangkat N. Sama, yang bawahnya juga mengikuti yang atasnya. Artinya, untuk rumus yang pertama ini, dia dipakai jika R-nya lebih dari 1. Rumus yang bawah dipakai jika R-nya kurang dari 1. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian lihat dulu barisan tersebut, deret geometri tersebut, R-nya berapa. Kalau misalkan R-nya 2, berarti kan itu 2 itu lebih dari 1. Berarti kalian pakainya rumus yang pertama. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal aja. Contoh soal. Yang pertama, misalkan di sini 4, 16, 64 dan seterusnya. Tentukan jumlah suku ke berapa ya? Ke 6 ya. Dari barisan dari deret tersebut. Kita lihat nih deretnya. Sama seperti tadi, kita cari A-nya dulu. A-nya berapa di sini? A sama suku pertama. A-nya 4. Berarti dia pakainya R ya, kalau geometri. R-nya itu sama seperti barisan geometri, yaitu rasio. Tahu bedanya? Cuma kalau di deret, dia dikali 4 ke 16. Ini artinya 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Berarti artinya rasio pada deret tersebut yaitu 4. Udah, lanjut, langsung kita masukkan ke rumus ini nih. Nah, kita dapat di sini R-nya 4. Berarti artinya 4 itu kan lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 ya ini. S, N-nya berarti jumlah suku ke 6. Di sini S6 sama dengan A-nya 4, R-nya 4, pangkat N-nya 6. Dikurang 1 dibagi R-nya berapa tadi? 4 dikurang 1. Sama dengan berapa nih? 4 dikali 4 kali 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 6. Berapa 4 pangkat 6? Yaitu 4096 dikurang 1 dibagi 4 dikurang 1 3. 4 dikali 4096 dikurang 1 4095.
dibagi 3. 4095 dibagi 4. Berapa ya? Banyak banget nih. 16.380 dibagi 3. 16.380 dibagi 3. 16 bagi 3 8 5 ya. 5 kali 3 15. Berarti sini ada 1. 13 dibagi 3 4 ya, 12 yang mendekati. Pasti kalian sudah bisa ya pembagian. Tidak perlu ibu ulang lagi. 18 bagi 3 6. Berarti ini sisa 0, tarik 0 ke atas. Berarti hasilnya berapa? 5.460. Berarti jumlah dari suku ke-6 yaitu jumlahnya 5.460. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.